Pemazmur berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Hai Rock Beloved, tidak terasa kita telah mengikuti minggu yang terakhir di bulan April 2021 ini. Tentu ada begitu banyak hal yang sudah kita lewati, tapi kekuatan dan pertolongan Tuhan juga selalu ada bagi kita. Dan kini saatnya kita mengikuti Rock Samarinda Church Online. Ikuti iConnected atau IC secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi IC leader masing-masing. Jika belum terkoneksi di IC, Anda dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi MyRock. Apapun pergumulan, doa, maupun ucapan syukur Anda, silakan sampaikan dengan mengisi prayer request dan praise report secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau melalui WhatsApp Rock Samarinda. Dan jika Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, jangan ragu untuk langsung menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Saksikan penayangan Everyday Ministry setiap hari Senin hingga Sabtu mulai jam 6 pagi melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Sembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank di nomor rekening GB Rock Samarinda berikut ini. Atau Anda dapat langsung scan QR Code berikut melalui semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Siapkan pula roti dan anggur perjamuan Anda secara mandiri, karena kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Kami mengucapkan happy birthday dan happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Percayalah, berkat, kasih, sukacita, dan penyediaan Tuhan tetap limpah atas hidup Anda. Amin. Ikuti ibadah We Rock atau We Are Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk adik-adik Rocky dapat mengikuti ibadah Rocky setiap hari Minggu mulai jam 10.15 pagi juga melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan informasi lainnya dapat menghubungi nomor WhatsApp Rock Samarinda. Kebaikan Tuhan yang berlimpah dan kasih setianya yang tidak terbatas selalu nyata dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya sebagai wujud ucapan syukur dan penghormatan atas setiap karyanya. Enjoy the service. Biarlah setiap orang kudusmu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih-Mu Tuhan. Oh. Kebaikan yang Kau berikan selalu berlimpah di hidupku, tak terbatas kasih setiamu nyata di setiap langkahku. Kebenaran yang bebaskan, Kau berkorban bagiku. Iman
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher.
bersyukur untuk kesempatan kali ini Tuhan kami dapat beribadah bersama di Rock Samarinda Church Online. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, kesehatan, dan kemampuan yang sudah Tuhan beri bagi kami semua selama melewati masa pandemik ini. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap doa yang sudah Tuhan dengar dan bahkan sudah Tuhan jawab bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden dan jajarannya. Kau berikan hikmat Tuhan untuk mengatur negara kami Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Pohan Harliman dan keluarga. Tuhan juga berikan hikmat Tuhan, kesehatan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat pemimpin kami semakin hari akan semakin luar biasa Tuhan untuk memimpin kami semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, kota kami Samarinda, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Tuhan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan bahwa negara kami, kota kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dan bencana alam. Tuhan tolong mereka Bapa. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memberikan pertolongan. Saat ini Tuhan kami mau menopang dalam doa setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan kami yakin Bapa bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan sudah menolong mereka saat ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan kami mampu Tuhan melewati semuanya Tuhan. Bagi semua orang Tuhan yang berada di garis depan Tuhan untuk menolong setiap orang yang membutuhkan, bahkan yang sedang mengantri juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam penantian vaksin ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua yang sedang sakit, bahkan dokter pun sudah angkat tangan di Papua. Tuhan saat ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami bersama Tuhan. Kami menyalurkan kekuatan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan berkata sembuh, maka orang tua ini pun akan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit di Manado, yang terjatuh Tuhan dan sempat tidak sadarkan diri. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau tahu Tuhan bahwa keluarganya menanti Tuhan orang tua ini untuk segera sembuh Bapa, di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan berkata sembuh, maka semuanya akan sembuh. Ketika Tuhan berkata mujizat itu nyata, maka Tuhan, kami juga sudah yakin bahwa mujizat itu sudah kami terima bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, bahkan semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online ini ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu, kekuatan Tuhan terus mengalir, dan Kamu bawa kami Tuhan untuk kami terus belajar bersyukur Tuhan di dalam setiap musim apapun. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik dan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, terutama saudara-saudara yang terpapar COVID-19 ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan dan sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk juga Engkau berikan pewahyuan Tuhan, sehingga di dalam proses mencari pekerjaan Tuhan mereka bisa berhikmat dan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan isi hati mereka di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi usaha setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami Tuhan Engkau lihat, kami mengucap syukur dan kami terus bersuka cita Tuhan. Bahkan dalam musim apapun kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang masih sekolah mereka Tuhan,
sekalipun dalam situasi pandemik seperti ini mereka harus belajar dengan online ya Bapak, dan mungkin semua serba terbatas, namun kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami. Tuhan taruhkan kekuatan, Tuhan taruhkan hikmat, kepintaran bagi saudara kami Tuhan, sehingga mereka juga boleh melalui semuanya Tuhan dengan bersyukur, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami bersama-sama saat ini juga berdoa bagi persembahan dan perpuluhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak. Kami tahu Tuhan, ketika kami menabur Tuhan di ladang-Mu, maka Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Dan biarlah Engkau membawa hati kami menabur dengan sukacita, dan kami akan melihat bahwa ketika kami bersukacita Tuhan, bahkan berkat itu akan Tuhan sediakan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bawa hati kami untuk terus bersyukur Tuhan, dan mengatakan Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami yakin Kau sudah mendengarkan, bahkan sudah menjawabnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Breathe the air of heaven. The pain is gone, and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me, to walk with Him for all eternity. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when that will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. In every breath we prayed in desperation, the song of faith we sang through doubts and fear. But in the end we will see that it was worth it when He returns to wipe away our tears. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when that will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith, and with one voice and 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day
join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. And with one voice, 1,000 generations sing, worthy as the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. And with one voice and 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Oh, forever He shall reign. Oh, there will be a day when all will bow before Him. Oh, there will be a day when that will be no more. Standing face to face with He who rise and rose again. Holy, holy is the Lord. So let it be the day we shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise the mighty roar, singing glory to our God who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. Sing, holy, holy is the Lord. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Andrew Puan Hariman. Mari kita tetap fokus pada setiap firman yang disampaikan dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja dan memperbaharui kehidupan kita. Amin. Apa kabar saudara terkasih? Sungguh sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Anda. Dan salam sejahtera buat Anda semua dimanapun tayangan church online kami bisa Anda tangkap dan bisa Anda lihat. Saya sungguh bersyukur bahwa hari-hari ini kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu pesan. Kalau saudara suka dengan sebuah judul khotbah, saya beri nama Forward Looking. Forward looking atau melihat ke depan. Kata forward looking dalam Oxford English Dictionary diterjemahkan sebagai favoring innovation and development and progressive. Artinya bahwa kesukaan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan sesuatu, forward looking. Ketika melihat sesuatu, maka pikiran menjadi terbuka untuk berkreasi, berkreativitas, dan mengembangkan sesuatu dan mencapai progres, tahapan yang lebih baik. Itu adalah arti kata dari forward looking. Kita melihat bahwa di awal-awal penciptaan dunia ini, ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak baik, Tuhan melihat itu lalu memisahkan. Dia memisahkan keadaan terang dengan gelap di awal mula kejadian.
Termasuk hal-hal yang lain di dalam penciptaan, ketika dia melihat ke depan sesuatu yang perlu untuk ditata, maka dia lakukan itu. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang dilihat oleh Allah Bapa di surga itu mempunyai sebuah tujuan. Dan tujuan atau purpose itu diterjemahkan sebagai the reason is something for which is done or created, or for which something exists. Artinya bahwa alasan untuk sesuatu itu dikerjakan atau diciptakan, atau kenapa harus ada. Allah Bapa melihat bahwa di awal mula penciptaan dunia ini ada sesuatu yang dia lihat dan harus ditata supaya menjadi lebih baik. Karena itu kata forward looking itu saya pakai hari ini untuk kita semuanya belajar bahwa di dalam situasi-situasi yang masih sulit seperti ini, situasi-situasi yang bisa dikatakan banyak membuat perekonomian di dunia ini menjadi porak-poranda karena situasi pandemi, maka kata-kata melihat ke depan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dan saya tahu bahwa Tuhan ingin kita semuanya bergerak di dalamnya. Seperti firman Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa menurut gambar dan rupa kita, supaya. Nah, kata supaya itu mendahului sebuah tujuan, yaitu bahwa apa yang akan diciptakan nanti bisa berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan kata lain bahwa ketika Allah menjadikan saudara dan saya manusia, dia punya sebuah tujuan. Allah melihat ke depan untuk sesuatu yang lebih baik di mana manusia itu menjadi penguasa di bumi. Di ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata maka itu mendahului ciptaan. Jadi tujuan itu mendahului produksi. Tujuan mendahului produksi. Dengan kata lain saya bisa katakan bahwa tujuan itu merupakan proceed dari sebuah production. Kalau tujuan itu merupakan proceed dari sebuah production, berarti di dalam keadaan apapun Allah menginginkan kita semuanya juga mampu dan menatap ke depan untuk melihat di dalam tujuan-tujuan Tuhan yang sebenarnya, sekalipun itu ada situasi dan keadaan seperti hari ini. Saya percaya manusia tetap diciptakan untuk berkuasa di muka bumi. Saudara dan saya lah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu tujuan Tuhan tidak berubah. Meskipun ada situasi dan keadaan kondisi yang seperti ini, saya percaya bagi setiap orang yang mampu forward looking, melihat ke depan, itu akan mempunyai satu pandangan, perspektif yang berbeda dari waktu sebelumnya. Kehidupan saudara dan saya sebagai manusia, as a human being, kita punya manual book, buku yang relevan, yaitu kitab kehidupan, Alkitab itu. Sama seperti ketika saudara membeli sebuah handphone yang baru, gadget yang baru, di dalamnya selalu disertakan manual book. Ada panduan-panduan untuk saudara bisa mengoperasikan gadget saudara yang baru itu agar saudara mampu untuk menggunakannya dengan baik. Demikian juga kita, makhluk ciptaan Tuhan, kita tetap diberikan manual book, yaitu buku kehidupan, Alkitab itu sendiri, sebagai satu bentuk yang harus kita jaga dan menjadi satu sumber yang harus kita pertahankan untuk melihat ke depan. Segala sesuatu yang tertulis di dalamnya selalu relevan, selalu
sesuai dengan perubahan musim Tuhan itu sendiri. Karena itu saya ingin membagi apa yang saya sampaikan tentang forward looking pada kesempatan ini menjadi 3 bagian penting untuk saudara dan saya melihat kepada sesuatu yang ada di depan kita. Hari-hari ini adalah dunia dengan persaingan global yang semakin tajam. Di dalam keadaan pandemi sekalipun, percepatan dan perubahan itu terjadi dengan luar biasa. Di dalam arti kata forward looking itu terselip satu kata innovation atau inovasi. Apakah arti kata innovation itu sendiri? Kata innovation itu dalam Oxford English Dictionary diartikan sebagai the action or process of innovating. Innovation is crucial to the continuing success of any organization. Tindakan atau proses berinovasi adalah sangat penting untuk kelanjutan sukses dari setiap organisasi. Dari setiap bagian kehidupan itu, on innovation. Nah, kata-kata innovation ini berasal dari kata innovate. Innovate artinya make changes in something established, especially by introducing new methods, ideas, or modifying products. Artinya membuat perubahan dari sesuatu yang pernah ada atau terbentuk. Dan khususnya memperkenalkan metode baru, ide baru, atau modifikasi produk. Itulah kata innovate yang menyertai dan ada di kata forward looking, melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat ke depan tanpa melakukan inovasi apapun di dalam kehidupan. Inovasi di dalam keluarga, inovasi di dalam rumah tangga, inovasi di dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan, itu semua berkaitan dengan forward looking, melihat ke depan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga hari-hari ini, yang sering saya sampaikan di dalam pesan-pesan khotbah saya tentang bagaimana peran seorang ayah di dalam keluarga sebagai imam, suami, dan ayah. Fungsi-fungsi yang harus terjadi di dalam setiap keluarga sesuai dengan tujuan penciptaan keluarga itu sendiri di mata Tuhan. Itulah yang Allah ingin kita semuanya modify. Kita semuanya tata kembali apa-apa yang sudah pernah diletakkan Tuhan. Kita tahu bahwa perubahan yang terjadi luar biasa sekali, khususnya di generasi-generasi zaman now. Kita melihat bagaimana informasi itu datang dengan luar biasa. Melimpah informasi yang setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik bisa datang. Baik itu informasi yang positif maupun yang negatif tentunya. Kita semuanya tahu bahwa dari zaman dahulu ketika generasi kita yang lalu, informasi itu kebanyakan datang dari satu arah, yaitu dari orang tua kita atau guru yang mendidik kita. Tapi sekarang keterbukaan informasi itu terbuka begitu besar, termasuk kesempatan untuk proses belajar dan mengajar. Dalam situasi yang pandemi ini berbeda dengan zaman yang kemarin. Kalau zaman yang kemarin, maka situasi tatap muka dalam ruang pengajaran antara guru murid, dosen dengan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang memang rutin dikerjakan dan itulah satu-satunya cara. Tetapi hari ini kita melihat bahwa tanpa bertatap muka, maka bersekolah secara online itu masih bisa dikerjakan. Dan sudah setahun lewat, tatap muka itu tidak ada. Murid-murid, mahasiswa mengerjakannya semua secara online. Itulah perubahan percepatan yang terjadi, perubahan dan percepatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan tantangan gereja hari ini? Atau tantangan gereja masa kini? Atau ministry zaman ini? Bagaimana gereja tetap bisa memimpin, tetap bisa memuridkan generasi sesuai dengan zaman-zaman sekarang ini? Sesuai dengan apa yang terjadi perubahan di masa seperti ini. Kalau kita kembali kepada firman dasar daripada segala sesuatu, dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya
Terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata baik di situ yang artinya kalos, artinya satu level atau tatanan baik yang berjenjang, baik, lebih baik, beautiful sampai excellent, di mana di dalamnya terkandung spirit kita bahwa kita akan selalu melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya Tuhan mengajar kita untuk melihat ke depan, tapi tidak menoleh ke belakang. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah tiba, kata Rasul Paulus. Karena itu kita tahu bahwa kata baik itu menimbulkan sesuatu imajinasi, mendatangkan imajinasi di dalam spirit kita untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemauan atau kemampuan yang Tuhan berikan, dua-dua kemauan dan kemampuan itu melengkapi segala sesuatu yang ada di dalam imajinasi kita, sehingga kita bisa forward looking. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Albert Einstein yang mengatakan logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. Logika akan membawa kita dari A ke B, logika. Tetapi imajinasi akan membawa Anda ke semua tempat, ke berbagai tempat. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ini tidak jauh dari apa yang Tuhan firmankan di dalam Kejadian 11 ayat 6 kalau kita bisa melihat. Dikatakan bahwa mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Garis bawahi kata apapun juga yang mereka rencanakan. Segala yang mereka rencanakan akan dapat terlaksana. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara imajinasikan, bayangkan, akan dapat terlaksana. Itulah sesuatu yang melengkapi kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Beyond our limitation, melampaui segala keterbatasan kita. Maka dia menaruhkan imajinasi itu untuk manusia, yaitu Anda dan saya, mampu untuk mengerjakannya. Nah, kata inovasi ini juga muncul karena adanya kebutuhan. Kebutuhan untuk merubah sebuah tatanan. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat adalah tentang minuman. Apa yang saudara minum di warteg misalnya, es teh. Saudara juga bisa minum es teh, iced tea itu di hotel-hotel berbintang. Dengan kondisi yang berbeda, tetapi dari subjek yang sama. Tentunya berbeda dari sektor harga di situ. Itulah hal-hal yang membuat inovasi itu terus bergulir. Di dalam setiap kesempatan dan keadaan yang sulit sekalipun, seperti hari ini, maka kata itu menjadi sesuatu yang penting untuk tersimpan di dalam diri kita. Sehingga melalui apa yang saudara pikirkan dan bayangkan itu, imajinasi itu turun untuk kemudian kita bisa melakukannya dalam tindakan atau melaksanakan hal itu. Poin yang kedua itu adalah execution. Execution adalah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan talenta yang saudara dan saya miliki. Ada sebuah ayat yang penting di dalam Matius 25 ayat 24 dan 29. Mungkin bisa ditampilkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya coba untuk membagikannya di dalam terjemahan The Message Bible. Saudara, Matius 25 ayat 24 dan sampai 29. Ayat 24 mungkin saya akan baca lompat-lompat. The servant given 1,000 said, Master, I know you have high standard and hate careless ways, that you demand the best and make no allowances for error. Hamba yang diberikan 1,000 itu, dalam The Message dituliskan 1,000, satu talenta, mengatakan, Tuhan, aku tahu engkau mempunyai standar yang tinggi dan engkau sangat membenci hal-hal yang ceroboh. That you demand the best. Engkau selalu mengharapkan yang terbaik. And no allowances for error.
dan tidak memberikan ruang buat kesalahan. Kata orang atau kata hamba yang punya 1 talenta itu. I was afraid I might disappoint you. Aku khawatir aku telah mengecewakan kamu. So I found a good hiding place. Jadi aku telah menemukan sebuah tempat untuk menyembunyikan and secured your money, dan mengamankan uang. Here it is, ini, safe and sound down to the last cent. Aman dan tidak ada yang kurang 1 sen pun. 26. The master was furious. Tuannya itu sangat kecewa. That's terrible way to live. Ini adalah kehidupan yang konyol. It's criminal to live cautiously like that. Ya, saya tidak perlu terjemahkan ini. If you knew I was after the best. Kalau engkau tahu bahwa aku selalu menginginkan yang terbaik. Why did you do less than the least? Kenapa engkau tidak mengerjakan sedikit pun saja dari hal tersebut? 27. The least you could have done. Hal yang terkecil yang kamu bisa lakukan would have been to invest the sum with the bankers. Kamu bisa menginvestasikan itu, sejumlah itu di bank maksudnya. Where at last I would have gotten a little interest. Yang pada akhirnya aku bisa menikmati sedikit bunga dari hasilnya. Jadi menaruhnya dalam deposito maksudnya. Ayat 28 dan 29. Take the 1,000 and give it to the one who risk it the most. Ambillah yang 1,000 itu, yang 1 talenta. Berikan kepada orang yang paling berani mengambil risiko. And get rid of this play it safe. Dan usir orang yang hanya mau bermain aman. Who won't go out on a limb. Yang tidak pernah berani mengambil risiko. Saudara, inilah perkataan perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Parabel ini bukan menjelaskan tentang kemampuan daripada masing-masing hamba yang ditugaskan itu saja, tetapi juga menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat tidak suka dengan setiap orang yang hanya bermain atau mencari aman. Seseorang yang diberikan talenta tetapi tidak mau mengerjakan, sekalipun dia hanya punya 1 talenta, maka dikatakan ambil itu daripadanya. Berikan kepada orang yang paling berani mengambil risiko, yang punya 5 talenta dan kemudian mengerjakan 5 talenta itu juga. Dan yang paling bisa dikatakan keras sekali, perumpamaan ini berkata, dan usir hamba itu. Dikatakan, and get rid of this play it safe. Usir hamba yang hanya mau mencari aman atau bermain aman. Ternyata Tuhan kita tidak suka dengan orang yang play it safe, yang tidak berani menjadi a risk bearer, seorang pengambil risiko, yang hanya mau melakukan sesuatu seperti apa yang dia pikirkan saja, tetapi tidak ingin berinovasi, tidak ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk mengerjakan talenta yang dipercayakan. Execution, bicara tentang tindakan. Setiap hal yang saudara dan saya sudah kerjakan, apakah itu memberikan kepada kita sebuah wujud nyata daripada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara atau tidak? Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan melihat bahwa kita termasuk bukan golongan orang yang bermain play it safe, tapi saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berani mengambil risiko di dalam situasi yang sulit sekalipun untuk mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan. Yang ketiga adalah completion, penyelesaian. Bukan hanya imagination, bukan hanya innovation, execution, tapi juga completion. Alkitab memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang Paulus menghasilkan Timotius, Elia menghasilkan Elisa. Pribadi-pribadi
yang mengerjakan tanggung jawab lebih dibanding apa yang guru atau pendahulunya kerjakan. Elisa mengerjakan dan diberikan kuasa double portion. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat pribadi Elisa menjadi seorang nabi yang penuh dengan urapan Tuhan. Jubah daripada Elia diberikan kepada Elisa. Kepercayaan sebagai satu penyelesaian dari apa yang diharapkan terjadi dalam diri Elisa. Timotius, anak rohani Rasul Paulus, kalau saudara buka dalam Filipi 2 ayat 20-22, adalah pribadi yang sejak kecil menyukai pengajaran Rasul Paulus. Oleh didikan daripada neneknya Louis dan ibunya Eunice, Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang mengikuti jejak daripada Rasul Paulus. Timotius banyak sekali belajar dari Rasul Paulus, menjadi penerima, orang yang melanjutkan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Sehati dan sepikir, kesetiaannya teruji, dan juga seorang penolong dalam setiap kelemahan. Mari kita masukkan ini menjadi satu bagian, bahwa di dalam penyelesaian dari segala sesuatu, apakah lahir dari dalam diri kita, orang-orang yang kita pimpin, yang kita bina, yang kita didik, yang kemudian menjadi bukan hanya pelanjut, tapi orang-orang yang lebih besar daripada kita sendiri. Itulah nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan setiap orang yang melayani Tuhan. Dalam hari-hari ini saya sungguh bersyukur karena di dalam tingkat pendadaran, ujian pendadaran untuk kelanjutan daripada ministry ini, kemarin ada beberapa anak kita, ada 2-3 orang yang mengikuti ujian pendadaran tersebut. Dan saya mengucap syukur bahwa salah satu daripada beberapa orang tersebut di antara 50 orang yang mengikuti ujian pendadaran menjadi pribadi dengan the highest score, dengan ranking yang tertinggi di dalam ujian pendadaran tersebut. Bukan hanya sebuah kebanggaan, tapi ucapan syukur. Bukan hanya untuk pribadi tersebut, tapi juga untuk setiap anak-anak kami yang sudah melayani. Lebih dari 14 bulan kita ada dalam musim pandemi ini. Tidak tahu sampai kapan kita bisa memulai lagi ibadah yang onsite di tempat ini. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap minggu kita melakukan ibadah online. Dan semua hasil kerja keras yang luar biasa. Suatu apresiasi saya berikan kepada semua yang melayani sampai dengan hari ini. Tanpa lelah, tanpa putus asa, terus berinovasi, terus bereksperimen, terus ingin menghasilkan sebuah hasil church online yang semakin hari semakin indah. Juga pujian-pujian yang diciptakan, yang pujian-pujian yang disampaikan melalui praise and worship yang dihasilkan dari anak didik sendiri. Itu sebuah kebanggaan bagi dan juga ucapan syukur bagi Tuhan, bahwa di tengah situasi yang menjepit yang seperti ini, mampu melahirkan pujian-pujian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati melalui pelayanan-pelayanan church online sampai hari ini. Mari jangan abaikan, sekalipun saudara belum bisa beribadah onsite, kita mengikuti church online. Tapi saya percaya apa yang buah daripada apa yang dikandung di dalamnya sampai hari ini, saya percaya itulah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Andrew Pohan Harliman, untuk sharing firman Tuhan hari ini yang sangat memberkati kita semua. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara.
kita akan memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita menerimanya dengan iman, dengan penuh ucapan syukur atas kasih-Nya yang luar biasa, tak bersyarat di dalam kehidupan kita. Mari terima di dalam nama Yesus. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita mengingat dan kita mengakui kematian Yesus. Dan kita yakin kuasa kebangkitannya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari terima dengan penuh ucapan syukur. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu tiada hentinya membangun kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu kami ini. Kami mengangkat kedua tangan kami siap menerima berkat terbaik di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita dengan kesehatan ilahi. Diberkatilah kita kemanapun kita pergi, agar perlindungan Tuhan menyertai kita dan keluarga kita. Diberkatilah keluarga besar kita, janjinya terjadi. Satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah anak cucu kita. Mereka akan menjadi orang-orang perkasa di muka bumi ini. Diberkatilah kita dengan favor, kemurahan, rahmat Tuhan, otoritas Tuhan, dan hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang kita perbuat, Allah menyertai dan menjadikannya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita dengan yang terbaik dari surga, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita surgawi yang adalah kekuatan kita. Mari terima semua berkat-berkat terbaik ini di dalam satu nama yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online hari ini. Untuk ibadah minggu depan tetap dapat diakses melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda subscribe dan download aplikasinya. Jangan lupa untuk cek dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda untuk tetap mendapatkan update informasi lainnya. Dan jika Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, silakan menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Happy Sunday, Rock Beloved. Stay safe, stay healthy. God bless you.